Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-106 dan seterusnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dzawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis shalah fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah SWT, bahwasanya persaksian di antara kalian ketika salah seorang di antara anda mendekati kematian dan ketika itu dia berwasiat, maka hendaknya bersaksi dalam wasiat tersebut dua orang yang adil di antara kalian atau dua orang selain dari kalian. Jika anda dalam keadaan safar, kemudian datang kematian, maka kemudian anda menahan kedua saksi tersebut. Setelah salat kemudian mereka berdua bersumpah dengan nama Allah SWT. Jika kalian masih ragu bahwasanya kami tidak akan membeli atau tidak mengambil faedah dunia dari persaksian ini, walaupun kami adalah karib kerabatnya, dan kami tidak menyembunyikan persaksian Allah SWT, jika kami lakukan maka kami termasuk orang yang berdosa. Ayat ini bercerita tentang persaksian atau syahadah. Ketika seorang muslim ingin berwasiat sedangkan dia dalam keadaan safar. Ini tentunya seperti di zaman dahulu, mereka melakukan safar yang jauh, kemudian ya kita semua tahu bagaimana dulu perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan mereka merasakan bahwasanya mereka akan meninggal. Orang tersebut
selain dari kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir. In antum darabtum fil ardh, jika kalian dalam keadaan safar, fa asabatkum musibatul maut, kemudian datang kepada Anda musibah berupa kematian. Para ulama menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya boleh menjadikan orang kafir sebagai saksi dalam atau dengan dua syarat. Syarat pertama bahwasanya persaksian itu dilakukan karena tidak ada orang muslim dan itu dalam perjalanan. Kemudian itu berkaitan dengan wasiat. Itu berkaitan dengan wasiat. Walaupun sebagian ulama lagi mengatakan boleh dalam hal yang lain juga. Kalau memang dia tidak mendapati saksi dari orang muslim. Tapi kata Allah SWT melanjutkan tahbisunahuma min ba'dis shalah. Tapi Anda menahan mereka berdua min ba'dis shalah, diartikan para ahli tafsir Imam Ibnu Katsir dan yang lain mengatakan min ba'dis shalah yaitu setelah salat asar. Yaitu agar mereka bersaksi setelah salat asar. Menunjukkan bahwasanya salat asar mempunyai keutamaan. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat pertengahan. Para ahli tafsir mengatakan as-salawatul wusta, salat asar. Dan juga itu ada riwayat dari Rasul SAW bahwasanya salatul wusta, salat asar, menunjukkan bahwasanya menjaga salat asar itu merupakan salah satu keutamaan. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan man shalla bardaini dakhalal jannah, siapa yang salat dua salat yang dalam keadaan dingin. Salat yang dingin apa? Salat subuh dan salat asar. Itu waktu dingin. Yaitu subuh itu dinginnya malam, asar itu dinginnya siang. Maka ini menunjukkan keutamaan. Maka di sini disebutkan bahwasanya mereka berdua yang bersumpah tadi atau yang bersaksi tadi itu diminta persaksian mereka dan diminta mereka bersumpah, ya orang-orang kafir tadi, setelah salat asar, menunjukkan keutamaan salat asar. Bahwasanya mereka itu ketika bersumpah tersebut mengatakan kami tidak mencari keuntungan dunia dari sumpah tersebut. Dari sumpah ini, walaupun ini adalah karib kerabat sendiri dan sebagainya. Kemudian mereka mengatakan dan kami tidak menyembunyikan kebenaran dari persaksian ini. Kalau kami lakukan itu, maka kami termasuk orang yang berdosa. Sebagian ulama mengatakan ya, salat asar itu adalah salat yang utama bagi kita orang Islam, tapi bagi mereka orang non muslim, maka sebagian ulama mengatakan yaitu waktu, boleh di waktu asar atau boleh di waktu setelah mereka melakukan ibadah, yang mana ibadah itu adalah ibadah yang mulia atau memiliki keutamaan menurut agama mereka. Ya mungkin orang Yahudi, Nasrani, mereka punya waktu tersendiri. Setelah mereka beribadah, kemudian diminta mereka untuk bersaksi terhadap wasiat yang diwasiatkan kepada mereka tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat yang ke-107, fa in uthira ala annahum istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan
fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma tadaina inna idzal laminadz zalimin. Kalau seandainya, kata Allah SWT, Anda sekalian menemukan atau bisa membuktikan bahwasanya mereka berdua ini, saksi tadi, yang mereka orang kafir tadi, melakukan dosa, maksudnya dosa di sini adalah bersumpah palsu atau memberikan kesaksian palsu. Ini karena mereka kafir, bisa saja. Dan kalau ada, dan Anda tahu itu, dan Anda melihat ada indikasi kuat bahwasanya mereka berdusta terhadap persaksian mereka atau sumpah mereka, orang kafir ini, kata Allah SWT, fa'akharani yakumani maqamahuma, maka boleh dua orang dari ahli waris yang meninggal tadi, dua orang ahli waris dari yang meninggal di perjalanan tadi, yang berwasiat kepada orang kafir tadi, boleh dua orang dari ahli waris mereka yang bersumpah. Mereka yang bersumpah menggantikan posisi dua orang kafir tadi, dan mengatakan bahwasanya kami, persaksian kami lebih berhak untuk diterima. Dan mereka bersumpah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, bahwasanya persaksian kami lebih berhak, lebih benar, lebih layak untuk diterima daripada persaksian dua orang tadi, dengan sumpah, ya. Wa ma tadaina, dan kami tidak melampaui batas, tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas. Tidak melampaui batas termasuk apa? Berdusta dalam persaksian atau sumpah. Inna idzal laminadz zalimin, kalau seandainya kami melampaui batas, berkhianat ataupun berdusta dalam sumpah ini, kami termasuk orang yang zalim. Ayat selanjutnya Allah katakan, dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan dengan hal tersebut atau dengan hal demikian, itu lebih layak bagi mereka untuk mendatangkan persaksian itu sebagaimana semestinya, sebagaimana sepatutnya. Itu para saksi tadi. Karena mereka bersaksi, kalau kami berdusta, kami termasuk orang yang zalim. Au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Termasuk di sini orang-orang kafir tadi, mereka takut kalau seandainya apa? Persaksian mereka ditolak. Persaksian mereka, sumpah mereka ditolak, kemudian digantikan oleh persaksian dua ahli waris tadi. Maka ketika kita sampaikan itu kepada orang kafir tadi, kalau kamu berdusta, maka persaksian kamu akan ditolak, dan persaksian dua orang saksi ini, dua orang ahli waris akan menggantikan posisi Anda. Maka itu lebih, hal seperti itu lebih layak, lebih patut ya bagi orang yang bersaksi tadi, agar dia bersaksi dengan benar. Ya, karena kalau dia tidak bersaksi dengan benar, dia akan digantikan. Wattaqullaha wasma'u, kata Allah SWT, bertakwalah kepada Allah SWT, dan Allah SWT ya, wasma'u, dan dengarkan. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah SWT tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat ini sebuah kisah, ya, sebagian riwayatnya disebutkan riwayatnya lemah, sebagian lagi disebutkan riwayatnya sahih, ya. Di mana riwayat ini, dalam riwayat disebutkan bahwasanya riwayat, kita ambil dari riwayat Abdullah bin Abbas dari Imam Bukhari, ya, ini riwayat yang sahih, bahwasanya ada seorang laki-laki yang keluar melakukan perjalanan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, yang lemah, disebutkan dia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ada seorang yang keluar, dia dari Bani Sahmin. Orang ini ya muslim, keluar bersama dua orang Nasrani
yaitu siapa? Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Di mana Tamim Ad-Dari ketika itu masih Nasrani, yang nantinya dia akan masuk Islam. Kemudian di tengah perjalanan matilah orang atau meninggallah As-Sahmi tadi, yaitu seorang dari Bani Sahmi tadi. Sedangkan di negeri, di perjalanan tersebut, di tengah jalan itu nggak ada muslim kecuali temannya berdua tadi, Adi bin Hatim dan Adi ibni Badda, Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda, ya. Kemudian ya, Tamim Ad-Dari nantinya masuk Islam, ya. Kemudian meninggal. Kemudian dia meninggalkan
Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT berfirman, ayat yang ke-109, yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Allah SWT mengingatkan pada hari, kata Allah SWT, di mana Allah SWT mengumpulkan seluruh para rasul, seluruh para nabi dan rasul. Kapan? Di hari kiamat. Allah SWT mengumpulkan seluruh para nabi dan rasul. Kemudian Allah mengatakan, madza ujibtum? Allah bertanya kepada para nabi dan rasul tersebut pada hari kiamat, apa jawaban dari umat kalian? Itu pertanyaan Allah kepada para nabi dan rasul. Apa maksudnya? Apa jawaban dari umat kalian? Maksudnya apa? Apakah mereka, umat yang kalian dakwahi, mengikut atau tidak? Ikut dakwah atau tidak? Atau justru apa? Menentang. Apa jawabannya? Para nabi dan rasul mengatakan apa? Qalu la ilma lana. Ya Allah, kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kami, maksudnya setelah kami meninggal. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah Alam, yang maha mengetahui yang ghaib. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para nabi dan rasul, tugas mereka apa? Menyampaikan. Bagaimana umat ini menerima dakwah atau tidak, itu bukan tugas nabi dan rasul. Tugas mereka hanya menyampaikan. Kalau sudah disampaikan, sudah. Perkara manusia menerima atau tidak bukan tugas para nabi dan rasul, termasuk para ulama setelah mereka. Tugas mereka menyampaikan. Kemudian juga para nabi dan rasul menunjukkan di sini apa? Setelah mereka meninggal, mereka nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi terhadap umat setelah mereka meninggal. Maka para nabi dan rasul tidak mengetahui yang gaib. Apa yang terjadi setelah mereka meninggal, mereka enggak tahu. Menunjukkan bahwasanya ya, nabi dan rasul ketika sudah meninggal, selesai tugas mereka, dan mereka enggak tahu apa yang terjadi setelah mereka. Kalau seandainya para nabi dan rasul saja tidak tahu yang gaib, apalagi manusia di bawah mereka. Makanya kalau ada orang yang mengaku mengetahui yang gaib, yadda'i ilmal gaib, ya, dia mengaku mengetahui yang gaib, maka ini adalah termasuk pengakuan yang dusta. Bagaimana dia bisa mengetahui yang gaib, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada dia atau tidak memberitahu kepada dia. Sedangkan nabi dan rasul tidak tahu. Allah SWT mengatakan innaka anta 'allamul ghuyub. Ini jawaban para nabi dan rasul. Engkau yang lebih tahu apa yang terjadi setelah meninggal. Itu mereka enggak tahu apa yang terjadi. Makanya dalam hadis tentang telaga Al-Kautsar, Nabi SAW ketika di haud, Nabi SAW memanggil para umatnya untuk mendekat kepada telaganya, untuk minum dari telaganya. Tapi disebutkan bahwasanya mereka bukan umatmu. Kenapa? Mereka sudah mengganti ajaranmu setelah engkau meninggal. Maka kata Nabi, kalau seperti itu suhqan artinya menjauhlah dari telagaku, kata Nabi. Maka Nabi enggak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal, ya. Apakah manusia tetap mengikuti beliau atau tidak?
Walaupun tentunya ada jaminan dari Rasul bahwasanya akan ada sekelompok dari umat ini yang akan tetap memegang ajaran Rasul sampai hari kiamat. Tapi secara umum Rasul SAW tidak tahu dari umatnya mana orang-orang yang berpegang teguh dengan ajarannya, mana yang tidak. Maka Allah SWT mengatakan di sini, innaka anta a'lamul ghuyub, itu Allah SWT, engkau ya Allah, kata Nabi dan Rasul, yang mengetahui yang gaib. Ya. Maka tidak ada satupun ya di antara kita manusia yang mengetahui yang gaib, ya, termasuk para Nabi dan Rasul, kecuali yang Allah beritakan, yang Allah wahyukan kepada para Nabi dan Rasul tentang sesuatu yang akan terjadi. Dan itu misalnya disebutkan Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya akan datang di akhir zaman begini-begini. Di akhir zaman, kata Nabi. Nabi memberitakan akan terjadi ini di akhir zaman. Tapi itu semua berita dari Allah. Tidak ada satupun yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Allah. Ya, kecuali apa? Kecuali Allah SWT memberitahu. Memberitahu kepada Rasulnya bahwasanya akan terjadi ini dan itu di akhir zaman. Kalau Allah tidak beritahu, maka Nabi SAW tidak tahu. Maka sekali lagi, kalau seandainya para Nabi dan Rasul saja tidak mengetahui yang gaib, maka bagaimana mungkin ada manusia hari ini yang mengaku misalnya mengetahui yang gaib, ya, maka itu tentunya adalah sebuah kedustaan yang nyata, ya. Allah Ta'ala alam. Ini pembahasan kita mungkin ya pada malam hari ini, karena setelah ini adalah ayat 110 sampai akhir surah Al-Maidah nanti, yaitu ayat 120, itu bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam, ya. Maka ini cukup panjang. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang, yang berkaitan dengan kisah Nabi Isa, ya, alaihissalam, ya. Naam, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.